percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Oke, Patar, kita lanjut ke pertanyaan ke-8 dari Petrus Pitang. Mengapa kita umat Katolik jarang diajarkan untuk menghafal ayat-ayat kitab suci seperti saudara-saudari dari gereja lain? Oke, teman-teman. Kenapa? Karena itu adalah metode. Metode. Yang paling penting kitab suci itu dihidupi. Atau pakai bahasa kerennya itu dihayati. Gitu kan? Itu adalah metode. Bukan berarti saya mengatakan metode itu jelek. Enggak, itu metode yang bagus. Menghafal. Semoga dari ayat-ayat hafalan itu bergema terus-menerus ke dalam hati, dan akhirnya ayat-ayat itu dihayati dan berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kamu menghafal, silakan. Ya, silakan. Bahkan dalam tradisi Yahudi, dan saya tahu bahwa itu tradisi Yahudi ini masih juga dipakai oleh teman-teman Muslim ya. Saya tidak tahu apakah ada korelasinya, tapi ada tahapan-tahapannya tuh. Ya. Ada tahapan-tahapannya. Sekolah zaman Tuhan Yesus itu ada yang dimulai dengan Mikra. Itu baca dulu Taurat. Kemudian Mishnah. Kemudian Mitzvot. Kemudian Talmud. Kemudian Midrash. Ya. Apa itu semua ngapain? Ya itu belajar kitab suci. Dia apa? Dibaca. Habis dibaca, dihafal. Habis dihafal, disalin. Habis dibaca, dihafal, disalin, apa? Ditafsir. Ditafsirkan. Ada buku-buku tafsir kitab suci itu. Ya, ditafsirkan. Oh, ini maksudnya apa? Oh, kan konteks kita sekarang, zaman sekarang, dengan konteks 2000 tahun yang lalu, itu kitab suci perjanjian baru, kurang lebih 2000 tahun lalu. Apalagi kitab suci perjanjian lama yang lebih lama lagi. Itu perlu ditafsirkan sehingga apa yang sesungguhnya maksud penulis kita bisa mengerti dengan terang dan jelas di masa sekarang. Begitu. Maka perlu ada penafsiran. Nah, gereja Katolik itu memberikan satu pagar supaya tafsiran kita tidak ngawur dan akhirnya jauh melenceng dari maksud Allah, yaitu magisterium gereja. Maka masih ingat ya teman-teman, umat Katolik ada 3 dasar dalam iman gereja ya. Kitab suci, maksudnya itu sumber iman ya. Kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja. Nah, ketiga ini saling menopang satu dengan yang lain. Nah, kita kembali lagi pertanyaan. Jadi kalau seandainya itu adalah metode, kalau Anda mau pakai, silakan. Gereja mengajarkan ada metode lain, yaitu apa? Yang paling tua, Lectio Divina. Ya, Lectio Divina. Apa itu? Silahkan di googling ya. Lectio Divina ada tahapan-tahapannya. Mengundang Roh Kudus, kemudian dibaca, berapa kali dibaca, ya, kemudian dimeditasikan, kontemplasi, merumuskan aksi. Itu juga bagian dari cara kita untuk membaca, menghafalkan, kemudian menghidupi kitab suci. Itu menurut saya ya. Jadi buat saudara yang mau menghafal, silakan. Saya di seminari dulu ya, ketika saya masih seminaris, sama. Saya juga membaca, menghafal, menyalin. Gitu. Ya, kalau dulu waktu saya masih di seminari menengah, teman-teman, adik-adik seminari saya tuh mereka sudah tahu kalau kitab suci itu, kebetulan karena saya yang mengampuh pelajaran itu ada satu tugas yang mereka sudah tahu ya, sebelum bahkan saya memberikan pelajaran, yaitu namanya manuskrip. Manus artinya tangan, skrip ya, dan saya terjemahkan itu sebagai menulis tangan ya, menulis dengan tangan, menyalin kitab suci. Tentu saja ada yang kritik ya, metode menghafal dan menyalin ini, tapi ya menurut saya sejauh saya alami dan based on experience tentunya, itu baik kalau untuk dilaksanakan. Tapi untuk diwajibkan kepada seluruh umat Allah, bukan kewenangan saya. Begitu, bukan kewenangan saya.
Tapi kalau Anda sebagai seorang Katolik ingin membaca, menghafal, menghidupi, saya sarankan satu metode yang bagus sekali namanya Lectio Divina. Iya, dan menyambung dari Patar tadi, mungkin bagi teman-teman yang masih bingung, salah satu contohnya itu teman-teman bisa lihat di buku Mutiara Iman, di situ juga ada Lectio Divina. Jadi sudah banyak, buku itu sudah banyak beredar di toko rohani, pun di obor juga ada. Teman-teman bisa beli. Kita lanjut, Patar, di pertanyaan yang ke-9 dari Adrian Aman. Apa hubungan Tuhan Yesus dan Imam Besar Melkisedek? Dari garis keturunan manakah Melkisedek itu? Karena namanya tidak ada di silsilah Tuhan Yesus. Ya, jadi Melkisedek itu adalah pralambang. Kata ini pralambang ya. Pralambang dari Tuhan Yesus. Melkisedek itu memecahkan roti. Tuhan Yesus juga memecahkan roti. Melkisedek itu imam. Tuhan Yesus juga imam dalam perayaan malam Jumat pertama lagi. Ya, Kamis Putih itu perjamuan malam terakhir. Perjamuan malam terakhir itu ya. Nah, itu. Jadi sosok Melkisedek ini adalah pralambang dari Tuhan Yesus. Itulah korelasinya. Memang ada saya pernah baca satu skripsi dari teman saya, dia membahas tentang Melkisedek. Cukup panjang dan bagus sekali uraiannya itu. Tapi kalau seandainya mau disimpulkan secara cepat dan disederhanakan ya, dua hal itu mengkorelasikan antara Tuhan Yesus dan Melkisedek. Iya. Iya. Kita masuk pada pertanyaan terakhir, Peter. Tak terasa dari channel Kehidupan Sehati, dia bertanya, apa yang dimaksud dengan Alfa dan Omega di Wahyu bab 1 ayat 8? Oke, jadi Alfa dan Omega. Alfa itu adalah huruf pertama dalam bahasa Yunani. Omega adalah huruf terakhir dalam bahasa Yunani. Kalau teman-teman ingat ada istilah alfabet. Ya, huruf-huruf itu kan A, B, C, D itu kan dari bahasa Yunani. Alfa, beta, gamma, A, B, apalagi gamma dan seterusnya tuh. Nah, alfa yang awal, omega yang akhir. Mau mengatakan bahwa seluruh kehidupan ini berasal dari Allah, untuk Allah, bermula dari Allah dan berakhir kepada Allah. Ya, kurang lebih ya seperti itu. Dialah yang awal, dan juga dialah yang akhir. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Begitu. Semoga jelas atau malah bingung ya. Semoga tidak. Iya. Semoga meneguhkan mengisi bulan Kitab Suci Nasional ini. Saya bahkan tahu dari teman saya orang Filipina, katanya bulan September itu bukan hanya dijadikan bulan Kitab Suci Nasional untuk orang Katolik di Filipina, tapi seluruh gereja, termasuk gereja Protestan dan aliran Pentakosta itu menjadikan bulan September sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Iya, oke. Terima kasih banyak, Pater. Dan semoga bagi sahabat-sahabat Katolik Ukraina yang sudah bertanya itu membantu teman-teman. Terima kasih banyak, Pater. Dan semoga sahabat Katolik Ukraina yang mendengarkan ini membantu kalian untuk semakin mencintai iman kita, terlebih Kitab Suci, dan selamat menjalani bulan Kitab Suci Nasional. Kita akan tutup dan kita mohon berkat Tuhan dari Pater. Oke. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Pater.